Ada dua pilihan. Pilihannya adalah mencoba untuk memfollow up Lemon dan berhasil mendapatkan banyak banget keuntungan, atau tidak di follow up Lemon yang nantinya akan membuat seperti blunder. Ya, kelihatannya akan seperti blunder. Tapi sebenarnya kalau dibedah lagi, kalau berhasil dilakukan itu sangat luar biasa karena itu tipikal Lemon bermain dari dulu. Dari pertama kali aku nge-casting dia, selalu ada gerakan tambahan, aksi tambahan yang ternyata membuahkan barter yang cukup banyak kalau menurut aku, Lim, ya. Memang dia tipe pemain yang berani trading. Walaupun memang kemungkinan berhasilnya lebih kecil daripada kemungkinan gagalnya, dia tetap masih berani. Itu karena memang perhitungan dia lebih matang. Dia lebih berani, tapi mungkin ada minusnya. Minusnya adalah nggak semua player berpikiran yang sama dan bisa memfollow up secara cepat. Benar. Kalau temannya nggak respon, ya memang kelihatannya akan seperti blunder. Dan menurut gue sendiri memang Lemon ini merupakan salah satu pilar. Dan sekarang RRQ dengan 3 pilar utamanya, R7, Lemon, dan juga Finn. Gosipnya adalah siapapun jungle yang bermain ketika sudah ada 3 pilar ini, itu akan terlihat bagus. Tapi ini jungle-nya juga bukan sembarang jungle. Ini jungle yang sudah hatam gitu kan. Jadi yang nggak bagus jadi bagus, apalagi yang udah bagus. Yes, bisa kita bilang di sini malah permainan dari Mena harusnya mereka lebih berpikiran lebih berbeda dengan match sebelumnya. Ya. Karena Nevin, jungler sekarang ini Albert udah mulai main jungler tank. Iya, dari kemarin sih selalu menuju ke arah tank ya. Mungkin itu bakal jadi bahaya juga nantinya. Dan kita kalau ngelihat ke arah draftingnya, ini udah banyak banget hero yang udah langsung menuju ke arah banning. Terutama Veteran juga ya. Memang dari tadi memberikan beberapa tanda-tanda bahaya di early game-nya kuat, power ke arah late game-nya juga sangat amat kuat. Dan aku menunggu ini karinya bakal ditaruh di arah mana. Oke, tergantung. Glue juga. Open banget ini. Glue menurut aku sih Glue enak banget ini untuk diambil dari tim dari OG dan yes, Glue for first pick. Oke. Cuman nggak mungkin nggak sih tim RRQ hosting lepas Glue tanpa alasan. Yes. Pasapnya dia udah punya jawaban. Tapi dia yang penting satu. Yang penting jungler gue jangan ditembak sama friend. Oh, Patrick dulu loh, Mak. Patrick dulu Anda. Ini junglernya ini akan ada jungler milih menurut aku. Tapi dia respect juga mungkin karena udah pastinya ada analisa kan Ada cara Patrick dulu sama fight Lee. Dan memang untuk drafting ya yang aku perhatikan dari kemarin nih, dari hari pertama dan hari kedua, rata-rata tuh ada satu respect ban yang dilakukan entah itu sama tim yang first pick ataupun second pick. Contohnya seperti Fredrin ini, dia nggak harus sampai priority ban, tapi ini adalah respect ban. Oke. Dan kalau misalnya ini kita lihat Arcadia dan Acil, ya kan, double E dan akan menuju ke arah Hari dan juga Kadita ini masih flash pick. Belum bisa kita bilang di tangan Lemon atau belum bisa bilang di tangan Fit. Ini bakal jadi satu PR juga sih buat teman-teman dari Occupy untuk menentukan hero mereka. Tapi untuk saat ini Leslie yang jadi prioritas untuk menghadapi Kari nantinya di match up laning-nya. Bisa saja dengan permainan Leslie ini ada sebuah assassin mungkin akan keluar link dari Albert, atau mungkin kalau dia mau main ke arah Leomord itu juga masih oke loh. Hayabusa juga masih oke. Mungkin Hayabusa yang akan jadi problem untuk seorang Glue. Cuma mungkin kalau misalnya dia nanti pakai Leomord, farmingnya cepat, level 4, Leslie-nya udah bakal di-gig. Benar-benar. Jadi kasih main Karinya full, bikin Leslie-nya dimiskinkan secara tidak langsung. Tapi yang jadi tandanya besar Fanny ini. Fanny-nya mau dipakai atau enggak? Karena ya memang di beberapa tim Fanny itu bukan menjadi prioritas. Bahkan yang nggak mau ngambil pusing tuh lebih milih untuk nge-ban Fanny. Terserah dia mau first atau second pick. Tapi kali ini sudah ada Akai dan juga Benedetta ternyata. Benedetta untuk bermain minion management, dikontrol semua. Ini masih flex juga. Bisa di Albert, bisa di R7. Tapi Albert, based on history, biasanya ini yang bermain dari Benedetta atau Albert. Karena Akai kan lawannya. Ini akan menurut aku pribadi akan di tangan dari Albert. Pertama, untuk menghilangkan imun yang dilakukan oleh seorang Leo, menabrak imun Leo. Yang kedua, akan coba mundur ke arah belakang atau membawa seorang Hulk ini ke dalam kematiannya sendiri. Benar, ketika dia naik gitu kan, pakai grab-grabnya dia terus dibawa dengan pasif yang berbeda, bukan jadi masalah sih untuk menggiring gelunya ke bagian belakang. Dan punya satu buah skill yang bisa ngedive ke arah Leslie. Jadi betul. lah, bisa dibilang komplit juga lah. Udah pas banget lah ya untuk menghadapi 3 hero yang emang udah diamankan oleh teman-teman dari Occupy. Dan selanjutnya kita melihat adanya Farsha kali ini mid laner yang memang bakal cukup berbahaya mengingat adanya Kari yang diamankan oleh RRQ itu bakal jadi satu penghalang nantinya. Dan juga If, dua mid laner atau dua magic yang sama-sama punya burst damage besar kali ini gak bakal bertanding di dalam lane up. Dan tapi pilihan lainnya emang masih luas banget. Ada Xavier, ya kalau mau burst lagi Kagura juga masih open.
Sebenarnya Eve sih. hero-hero Oh, udah ya? Eve-nya kan Eve. Kagura dan Xavier mungkin menjadi salah satu solusi, cuman hati-hati ya. Karena kalau Xavier dan ini ada Kadita gitu kan, ya mau nggak mau Xaviernya purify. Kalau Xavier nggak purify, itu akan Kelar. terus-terusan dimakan. Dan bahkan Finn ini lagi mikirin romernya kalau misalnya menurut aku ya. Kayaknya Kadita romer deh. Kaditanya romer. Kayaknya ya. Kalau menurut aku Kaditanya bisa di area mid lane. Soalnya kalau misalkan dilihat dari gameplaynya, Kari ini nggak terlalu butuh babysit. Kenapa? Karena lawannya adalah Leslie. Jadi bisa ditinggal mandiri dan dia tuh kelilingan aja udah seenak dia. Tapi gameplay dari Finn ini Ya. secara tidak langsung ya, Setup. dia setupnya itu loh yang harus Hilang. dibutuhkan. Ya, jadi yang hilang. biasanya jadi hilang inisiatornya. Mungkin sekalinya pun dia nggak pakai babysit, ya mungkin dia pakai hero-hero initiate yang combo sama seorang Lemon dengan Kaditanya. Mungkin stunner, rock, Atlas maybe. Maksudnya yang bisa memfollow up gameplay dari hierarki dengan adanya Alector Van der Ploeg, Wrath Wave. Karena di sisi kiri ini mereka butuh purify dari si Gado. Kalau menurut aku, belum kalau di ban. satu Tuh, belum purify di ban. udah butuh dari Kadita, nanti dia butuh dari Di Atlas road lagi deh, kalau misalnya di road. tipik Atlas beneran. Di ragnya Sebenarnya kalau emang mau babysit juga ya, kalau Di memang road. mau babysitter dari RRQ bisa megang Iki. Karena memang crowd controlnya nanti Albert, akan mati Tyler, banget dari punya Akai. Cuman Lemon, tinggal agak sedikit punya over resource sih. R7 sama Dan Finn. nantinya frontlinernya akan kurang. Iya, kayaknya menurut aku nggak bakal tinggi karena dia udah taruh Benedetanya sih. Mending sekarang gimana caranya follow up untuk seorang Leslie? Ya, ini Leslie bakal jadi satu Lolita. PR berat sih dan untuk Saat saat ini Dirot. pilihannya jatuh karena Oh, Tesla. Itu pasti di R7. R7, Albert, Benedetta. Iya, berarti ya. Albert Benedetta. Menarik sih match-up-nya sama Glow. Kalau di compare memang untuk landing stage, Buka lagi. Glow ini powerful banget. Tapi kalau ketika ketemu sama Terisla yang dia cepat juga clear-nya, harusnya bisa dibilang Glow-nya nggak akan bebas jalan. Tapi Tyler. tetap bonyok Ini dari Terislanya. Yang Ini gue RRQ. pikirin adalah dari Musuh tim kan. Occupy Throne ini dia butuh damage banget loh. Ini Belum, kanan nih. belum melee, belum Tim tukaran fight yuk. banget kalau yang bisa kita lihat ya. Iya bener, ini Tim fight setupnya belum bakal tukaran. over. Oh, Sicilian berani banget. Dua hero late game insurance yang mungkin jadi tipikal permainan dari Occupy Throne. Iya. Ini ciri khas mereka. Mereka tuh selalu berani untuk mengamankan dua hero late game. Dan ini adalah kesempatan Araki untuk menumbangkan mereka di early game. Franco, ini menarik banget ya. Kenapa dia pakai dua hero asuransi lagi? Karena sudah ada dua Di road frontliner deh. yang kuat banget. Batu Glow kalau musuh dan tuh. juga Akai. Akainya tadi menjadi main point Percayalah banget sama aku. dari Leo ya. Dia bisa untuk Di counter road. setup, dia bisa culik satu dan kali ini dia punya Franco. Agak sedikit berbeda dengan match pertamanya tadi, tapi untuk efektivitasnya Itu juga ini masih yang bisa. sangat-sangat gue ragukan. Kenapa di early game ketika Iya, katakan Franco-nya dapat dari Iron Hook, kalau up damage siapa yang cukup Tentu support. untuk dapetin kill? Katakanlah yang dapetin Terisla. Siapa Di yang mau road ngebahas batu Terisla? musuh Iya, tuh. makanya nggak bisa. Dan dia kan harus bermain ke late game lagi. Sedangkan Anarchy Oshi adalah tim yang Belum bisa tukaran, dimain belum cepet-cepet. tukaran. Kalau bisa Masih 10 menit, 10 menit. pick. Bahkan kita penasaran Tapi soal akan dia, mau. Kadita Roma. Kadita Roma. Salah satu asuransi juga pastinya ya dengan adanya Xavier RF nanti bentar sama kalau kayak apa? misalnya Nah, kan late game Aisyah benar-benar pernah dibawa di kayak dalam gitu game lah. kali Nggak ini ada, mereka parah juga kan? udah punya Kari sebenarnya untuk bisa nge-burst down but ya kita bakal lihat aja seperti apa nantinya. Global presence-nya sih yang Global dicari ya. presence-nya, benar-benar. Leslie itu Presence. kena downing late tuh udah langsung sakit kepala nih. Oke, saatnya Albert tadi Indonesia tendangnya harusnya juga gitu bergema di kolom komentar. Saatnya Indonesia sudah bergema Benedetta. di stage dari M4 dan tentunya di match yang ketiga untuk hari yang kedua yang akan Di-ban nih. mencoba didapatkan satu poin untuk tim Panik Indonesia yang kemarin mungkin kita agak sedikit tergelincir. It's okay. Karena ingat balik lagi selama masih belum head to head Indonesia tetap saja Indonesia memperjuangkan bukan hanya untuk tim tapi juga untuk negaranya mereka. Betul sekali, langsung saja kita saksikan sebentar lagi Kamu 5 pemain dari main. Indonesia dan juga 5 pemain perwakilan dari MENA untuk Occupy Thrones menghadapi satu sama lain dengan gameplay yang cukup signifikan perbedaannya. So, silahkan saja Mas. Let's go to the match yang ketiga. Araki Hoshi versus Occupy Throne. Apakah Araki akan mendapatkan satu poin pertama untuk Indonesia atau bahkan Occupy Throne yang tadi sudah kehilangan satu poin kali ini membalaskannya kepada tim Araki Hoshi? Sulit Masih menang bersama Albert dengan Patron. Albert dan juga Finn sebagai kombinasi dan tentunya Lim telah bilang 3 pilar utama mereka sudah bergabung kali ini. Apakah Albert akan memiliki fase yang lebih bebas untuk melakukan farming dan ternyata Iron Hook berhasil didapatkan dan Finn salah satu player yang tidak pernah takut untuk melakukan poking damage dan bahkan Finn ini adalah fun fact-nya banyak banget mendapatkan first blood seingat aku.
Iya sih, emang salah satu hero ya, player yang cukup agresif juga ya dengan berbagai hero roamer yang bisa dia bawa, dan kali ini dengan ngebawa Kadita itu bakal jadi satu perbedaan yang cukup besar untuk seorang Finn. Sebenarnya ya, kalau apa yang mau aku notice adalah gold lane-nya, dimana Skylar menggunakan Electro Flash. Dia tahu karena match up-nya adalah Leslie, yang penting dia sustain. Soalnya romernya Kadita nggak akan bisa nge-backup dia terus-terusan. Kalau misalkan Kaditanya jadi nggak mau nge-backup, itu malah jadi rugi. So Electro Flash menurut aku Finn pilihan yang Kadita, sangat-sangat Finn. tepat. Tidaknya untuk sustain, Finn tidaknya Kadita, untuk Lemon melakukan Sapphire, clear, dan Albert, bahkan kalau menurut aku ini Benedetta, kesempatan yang tepat untuk R7 seorang Twisla, Leslie dari Skylar Gado Carry, untuk melakukan mama. karena Oh, Kaditanya akan dapat berada di menang ya, push, DN. dan pushnya kemungkinan akan berada di sekitar jungle yang dimiliki dari tim Occupy Throne. Kita lihat Albert bakal coba untuk memancing keributan di arah bottom lane, Mati mencoba Albert. menculik sedikit dari jungle yang dimiliki oleh tim Leo. Dengan damage cukup sakit, dan bahkan Alex topan bola langsung Mati juga langsung ulti Albert. hampir saja ada perspot, tapi R7 Backup-annya keren ya, no, memang WRR King. tentunya first blood by Infinix kali ini berhasil didapatkan oleh tim Araki Hoshi tanpa ada barter sama sekali. Dan lihat Lemon, seorang mid laner tiba-tiba berada di arah bottom lane. Wow. Mid laner yang tiba-tiba terjun ke arah bawah melakukan ganking yang harusnya jarang banget dilakukan oleh seorang Sapphire player, bukan begitu? Ya, ini strat-strat Iya. yang waktu itu kalau nggak salah dipopulerin sama tim Indo juga, tapi gue lupa siapa. Dimana ketika wave keempat ya, itu 182.000 midnya pindah ke penonton XP biar dapat Live XP stream bareng dan sama-sama. Iya, mati. ganking yang dilakukan Rough Wave is on point. Franco tidak berhasil mempertahankan diri dia karena kita tahu kali ini langsung ada Albert mencoba untuk Kelar. Albert gak berhasil, dan tentunya Hulk berhasil mendapatkan satu bocor terbaik UBS Gold. Tak dong, dapat di musuh loh tuh. Retributionnya kali ini mungkin Kalah masih retri. kedinginan kali ya. Iya. Belum pemanasan. Belum pemanasan. Bisa dibilang jadi satu kerugian juga sebenarnya untuk Arki, tapi dengan dua eliminasi yang udah mereka dapetin di awal, seharusnya ini nggak bakal terlalu berpengaruh juga untuk mereka. Dan memang protection yang diberikan oleh seorang Lemon ini benar-benar bagus banget, Iya. membuat adanya distraksi buat teman-teman dari Occupy Throne sejauh ini. Dan Finn bertemu langsung dengan seorang Maro, tapi harusnya nggak bakal ada beberapa eliminasi yang bisa dapatkan. Xavier juga udah memberikan global presence dengan Tony Lea, tapi sayang sekali Finn harus hilang. A lot damage yang sangat baik dari seorang Fury ke arah top lane, membuat Finn berhasil ditumbangkan. Albert coba Alang untuk mengusir bikin mundur, dan sedangkan di sini Benedetta, satu hal yang mungkin harus diperhatikan oleh tim Occupy Throne adalah lihat Skylar, betapa bebasnya dia, betapa tidak ada gangguannya di arah top lane sebagai as a gold laner. Dia nggak ada sama sekali keraguan-keraguan atau takut untuk melakukan farming hingga ke diving ke arah turret lane. Ya, dan ini sebenarnya kalau dilihat pergerakan dari XP lane pun masih diunggulin sama RRQ Hoshi loh. Alright, Heavy Spin berhasil dihindari dari Skylar, tapi ternyata Rocket berhasil. Heavy Spin, Skylar, one last hit berhasil didapatkan. Rough Wave gak berhasil menutup pergerakan dari tim Occupy Throne. Finn udah melakukan yang terbaik, tapi Skylar juga sudah mencoba untuk menggocek. Memang terlalu banyak social di arah top lane, hingga 4 player dari Occupy Throne berhasil menumbangkan seorang Skylar. Iya, itu emang satu trapping yang bagus juga ya ke area atas dengan 4 pemain dari Occupy Throne sudah pasti ya. Dengan keunggulan kuantitas ini menjadi kerugian untuk hilangnya satu pemain dari RRQ. Alright, Masih tapi lihat menang, tadi genderang bro. perang Menang dari 100 tim jadi loh, RRQ RRQ. Hoshi Kingdom berhasil Padahal Turtle dapat buat musuh. getar stage M4. Dia yang getar sih yang kaget, Pak. Iya, saya juga kaget ya. Cuman entah kenapa ya, Occupy Throne seperti tim yang berbeda loh. Yes. Dari match yang pertamanya tadi, hero-nya sama, dua hero asuransi. Bahkan sekarang lebih berat, Cecilion sama Xavier. Lebih enak Xavier untuk rotasi di awal, masih punya CC. Tapi kali ini mereka lebih agresif, bahkan dari segi poin kill-nya, walaupun tidak unggul, tapi mereka nggak ketinggalan gol. Oke, tapi lihat ini akan menjadi perebutan yang cukup maksimal, dan bahkan Leo berada di garis depan. Alto pada bawah, Retribution Albert juga Wow, gagal kali wow. ini. Dan tentunya Retribution Dapat lagi didapatkan di Leo musuh. Biomet Gold. Yang saya terperangkap, Alto pada bawah ke belakang, dan bahkan Finn harus ditumpahkan oleh seorang Hulk. Mencoba digeser ke arah belakang, tidak bisa diselamatkan kembali Lemon. Mencoba melakukan semaksimal mungkin, tapi Lemon dengan hero late game insurance-nya, dia nggak memiliki power yang maksimal, David. Iya, benar-benar area dari turtle pit-nya tadi dikuasai oleh Iya, Occupy, dan dapet. kali ini satu tarikan remote yang berhasil kode karena sama Skylar masih bisa melarikan diri dan kabur dari kematiannya dengan backupan langsung datang dari seorang Albert, dan Iya. juga Lemon bisa Kocak memperpanjang dapet. nafas sedikit. Tapi di sisi lain, nampaknya dari RRQ harus kehilangan outer turret di bagian bottom lane kalau R7 tidak mampu menghadapinya. Namun lihat, solo kill menunjukkan Wih, seorang dislike. Fury dari R7. R7 di arah bottom lane berhasil mendapatkan satu poin kill, dan di arah top lane juga sama membalikan keadaan.
yang sempat diunggulkan oleh Occupatron dan Finn bahkan tidak berhasil ditumbangkan. Milih untuk mundur, Skylar belum berada di posisi maksimalnya dan dia masih dikasih waktu, masih dikasih ruang. Dengan main Albert haram dia akan sakit coba untuk melakukan farmingan terlebih dahulu dan Albert akan menjadi sosok orang yang menakutkan untuk Leslie harusnya, Lim. Ya, build defense juga yang memang yang dipilih oleh Albert dengan Benedetta emblem jungle-nya. Emang mengamankan objektif dengan jungle-jungle lawan, turtle atau segala macamnya. Itu yang ditujukan dengan dari pick Benedetta ini. Oke. Sementara kalau dilihat itemnya nggak beda jauh dan ya di top lane sudah ada rotasi juga nih yang selalu dilakukan sama teman-teman RRQ. Informasi telah diberikan, Bloody Hunt telah didapatkan dan bahkan Albert berhasil mendapatkan purple buff dari Leo. Iya, dia harusnya dapetin purple buff itu karena di kaki Leo tidak ada purple buff. Dan bahkan Fade, Rafael yang berhasil didapatkan tidak ada follow up damage dan bahkan Leo still survive. One last hit. Leo mengamankan poin atas seorang Finn. Terlalu banyak source skill yang keluar, ini akan menjadi perebutan untuk tim RRQ Hoshi dan juga Occupy di arah Turtle yang harusnya dipegang oleh tim RRQ Hoshi. Kalau kita bisa lihat, tidak ada retribution di tangan dari seorang Leo dan Albert memiliki retribution, tapi ada Hulk yang tadi sempat mendapatkan satu buah turtle. Sedangkan Albert memilih untuk melakukan sedikit teamfight dan melepaskan turtle-nya begitu saja, Nevin. Kali ini nggak bakal fokus ke arah turtle, nampaknya diikhlaskan begitu saja ke arah seorang Leo yang kali ini akan mendapatkan retributionnya, atau pergerakan dari Albert nampaknya bakal coba untuk mencari eliminasi kan menuju ke arah Occupy di mana dari seorang Garuda mendapatkan satu outer turretnya dan turtle-nya diamankan lagi oleh seorang Leo. Turtle slain by UBS Gold dan Lemon bisa memberikan satu balasan dendamnya. Wow, tapi Iron Hulk masih mania mantap. Berhasil didapatkan, Skylar membalikan kembali kanan dan tidak bisa mendapatkan satu. Lihat, dari Skylar yang tertangkap malah dia yang mendapatkan keuntungan mengejar ke arah belakang. Albert mencoba untuk mengcover pergerakan dari seorang Hulk yang mencoba mengejar Skylar. Dan Skylarnya tidak terpick up, hanya ditukar dengan Finn. Tapi balik lagi, Albert salah satu orang yang memiliki win rate retribution di arah objektif gaming kali ini. Bisa dibilang 7 menit awal dia kalah total. Benar-benar digagalkan ya sedari tadi, mungkin dengan efek-efek yang dimiliki oleh Occupy sendiri dari Hulk yang bisa melakukan zoning out dan juga Leo yang pastinya dengan habis win-nya. Dan kita bakal lihat ke arah instant replay-nya terlebih dahulu. Rogue Whip sempat dibuka memang tadi dari seorang Finn, tapi emang Hulk-nya tuh benar-benar mengganggu sehingga nggak ada backup damage yang cukup di area terdepan meskipun Fury-nya memang berhasil tumbang. Cuman untuk sekarang ya, walaupun memang total 3 kali turtle untuk Occupy itu bahaya. Itu follow up yang sangat baik banget dan bahkan downing light-nya itu pas kalau kalian sadar. Lihat gak? Downing light-nya pas, rough wave-nya pas, damage Albert pas, tapi balik lagi ini glue yang terlalu kuat untuk ditumbangkan oleh para pemain dari tim RRQ Hoshi. Sedangkan Albert berperangkap di depan sana. Knife for knife, sepakat! Epic spin buat Albert berperangkap di depan sana. Follow up damage dari seorang Gado. Damage yang terlalu sakit. Dan Finn gagal untuk memotong pergerakan dari Occupatron. Skylar, downing light by Lemon. Tapi Iron Hulk berhasil membuat Lemon mundur ke arah belakang. One last hit. Double kill from the original Lemon. 4 pemain harus hilang di depan mata kali ini. Tapi memang ada pertukaran karena 2 pemain. Cuma masalahnya Occupy Throne kali ini berhasil mendapatkan outer mid turret-nya, memperluas lagi area teritori mereka dan membuat dari RRQ Hoshi harus benar-benar mengubah cara permainan mereka. Lord Game by UBS Gold telah terlihat. Para pemain dari RRQ Hoshi sudah mulai mencari keberadaan di mana Maro. What a nice Iron Hulk from Maro. Berhasil mendapatkan Albert, tapi sayangnya tidak mungkin di follow up karena itu akan merugikan sekali untuk para pemain dari tim Occupatron yang kali ini memiliki satu buah keuntungan dari segi gold lim. Ini sebenarnya harus agak sabar sih dari RRQ karena posisinya mereka agak sedikit ketinggalan gol. Dari segi kill ya cuma beda 2 nggak masalah, namun damage yang diberikan takutnya agak kurang maksimal. I don't know, kembali mendapatkan bersama kembali Hunt Killisby. Ini membuat seorang Finn harus tumbang Nevin. Wah, ini bahaya banget memang ya. Dari tadi Ironhook-nya bisa dibilang win rate-nya besar banget, membuat para pemain RRQ juga langsung mengacaukan setup yang udah mereka buat. Dan kali ini masih ada zoning out yang begitu ketat dari seorang Hulk menuju ke arah Albert, membuat Albert pun nggak bisa mendekat ke area Lord-nya yang emang lagi dicicil sedari tadi oleh pemain Occupy Throne. Oke, downing light from Lemon. Shutdown didapatkan, tapi Lord ditukar dengan Hulk dan tentunya Lord slain by UBS Gold. Albert udah berhasil dapat lagi Hulk mati. Maro follow up damage dibalikan kembali bersama dengan Alex Van Flow. Counter attack from Indonesia, tapi nampaknya R7 yang harus sumbang. Sayang seribu sayang, follow up damage telah diberikan. Tapi Lemon itu again from the original Lemon berhasil menumbangkan satu player Maro dan
dari Occupied Throne. Iya, ini keberadaan Lemon tuh benar-benar menggetarkan pastinya ya, karena global presence yang dia miliki itu langsung ngebuat dari Occupy mungkin juga nggak menduga-duga adanya eliminasi yang harus mereka terima. Kali ini Lordnya udah mulai masuk juga dari area top lane, bakal jadi bahaya besar di mana Gado diberikan gold yang begitu banyak, menjadi player yang memiliki gold terbanyak sejauh ini juga. Ya. Sebenarnya untuk defensif high groundnya RRQ, buat gue masih kuat banget. Dia punya Benedetta, dia punya Xayvier juga. Erisla? Tapi kalau untuk outer turret nggak tahu deh. Kayaknya outer turretnya masih bisa ditabrak sih. Oke, tapi kayaknya bakal all in. Informasi telah diberikan. Lemon berada di posisi yang tidak terjaga kali ini karena masih terlalu jauh. Tapi para pemain dari tim RRQ Hoshi mencoba untuk menjepit. Leo, sandwich akan didapatkan. Tapi lihat Alex coba goal. Sounding high, berhasil mendapatkan satu bersama dengan nomor tapi flicker with Skylar. Hampir mendapatkan Leo dan Albert memilih untuk mundur karena Gado memiliki true damage. Leo still survive in the mid lane. Memilih untuk mundur dan Hulk mengantarkan super minion menuju ke arah base dari tim RRQ Hoshi. Oh, udah kali ini satu ultimate snipe-nya bakal coba untuk langsung dikirimkan menuju ke arah satu pemain dari RRQ. Bisa digagalkan dengan satu dynamite juga yang memberikan tanda untuk seorang Gado harus mundur terlebih dahulu. Cuman cukup disayangkan ya, karena tadi satu last hit menuju ke arah seorang Leo. Cuman nggak masalah ketika RRQ bisa selamat 5 pemain mereka untuk kembali ke dalam base-nya masing-masing. Oke, tapi satu hal yang mungkin harus diperhatikan oleh tim RRQ Hoshi adalah gimana caranya mereka bisa team fight secara keseluruhan, damage bisa maksimal. Even though dia coba numbangin seorang Glue, tapi benar-benar memastikan Glue-nya ini tumbang, Lim. Ini flanking dari Finn tahu yang jadi penentu dari segalanya. Kalau sampai Finn-nya dapat Leslie ataupun Cecilion, salah satunya deh, itu masalahnya selesai. Tapi ada Akai yang selalu nge-backup dengan heavy spin. Itu yang susah banget. Mungkin dengan trapping salah satu solusi yang bisa dilakukan oleh Finn dari RRQ Hoshi. Oke, retribution berhasil didapatkan. Heavy spin telah dikeluarkan. Mundur ke arah belakang, mencoba melakukan follow up damage, tapi again berhasil mendapatkan Albert, tapi berhasil mundur dengan ke arah belakang. Satu point down in light tidak berhasil dikucing begitu saja. Damage dari seorang Gado pun masih belum cukup untuk menumbangkan tim RRQ Hoshi. Langsung retreat untuk kedua tim. Tidak mau melakukan team fight tambahan. Mereka reset kembali karena Lord yang selanjutnya menjadi Lord yang penting. Cukup penting untuk RRQ Hoshi membalikan keadaan, dan bahkan dari Occupied Throne, kalau dia kecuri, ini menjadi masalah untuk dia. Iya, sebenarnya banyak banget juga ultimate yang udah dikeluarkan oleh Occupied Throne sejauh ini. Hanya ada seorang Cecilion dan juga Maro, tapi tetap ini bakal menjadi bahaya besar ketika fight-nya akan segera dimulai. Apakah kontes pasti akan dilakukan atau hanya memberikan pressure aja dari RRQ Hoshi sejauh ini? Albert mencoba untuk mengacak-acak, Alor mencari momentum, tapi Hulk ke arah belakang bakal coba di-follow up dengan mati gak gue, Hulk hilang, Hulk akan di-reset, tapi gak akan dilepas oleh para pemain dari tim RRQ Hoshi yang mengusir para tim dari Occupied Throne. Albert kali ini berkesempatan besar nah, Akai itu bunuh dua, Akai. Yang pertama, Heavy Spin dikeluarkan, Finn terperangkap, Akai, Skylar, dan bahkan Leo take down. Ini akan menjadi free Lord, dan akankah Albert Wonder Retribution dan Skylar save the day. UPS Gold Lord Slate diamankan oleh tim RRQ Hoshi. Wow, dengan perjuangan yang keras kali ini mereka langsung mengembalikan gap gold yang tadinya cukup jauh dari Occupy dan langsung diungguli oleh RRQ. Beberapa pemain memang tumbang, tapi totally worth it untuk trade kill yang dilakukan oleh RRQ Hoshi, dan Lordnya akan menuju dari area top lane. Wow, ini dari itemnya bisa kita lihat Endless Battle yang membuat tadi true damage yang sakit banget dari Skylar dan positioning dia yang super oke. Sementara kalau kita lihat nih match up-nya antara kedua gold lane-nya itu Leslie-nya juga udah punya damage yang dibutuhkan nih. Dia udah punya Windtalker dan Endless Battle, dan kalau kita hitung dari high ground defense, Cecilion dengan 3 itemnya harusnya masih bisa defense dengan catatan kalau nggak ditabrak. Berhasil mendapatkan Skylar, tapi follow dengan seorang Finn. Berhasil mengcancel Finn again save the day. Berhasil menutup permainan dan bahkan Lordnya berhasil diselesaikan dengan cepat. Tapi dengan keunggulan yang pernah didapatkan Araki tadi, ini membuat Araki memenangkan 3 laning phase-nya. Ini setidaknya membuat nafas segar untuk tim Indonesia. Saatnya Indonesia untuk mencoba untuk membalikan kembali keadaan yang telah dimiliki. Tapi Albert harus benar-benar respect dengan apa yang ada di backline dari Occupied Throne. Dia harus respect terhadap Leslie-nya, Nevin. Jujur dari kedua tim memang benar-benar harus respect sih. Sama-sama punya asuransi late game. Cuma Skylar yang kali ini bakal jadi poin penting juga. Tadi sempat tertarik dengan Iron Nook-nya. Untungnya ada flicker, tapi informasi flicker itu bakal sangat berharga banget untuk Occupied terus ketika mereka ingin melakukan
inisiasi dan targeting ke arah backline dari RRQ. Makin lama ini makin sakit loh dari Occupy Throne. Dan ini yang sudah dibilang oleh Profesor KB kalau mereka memang suka berisiko mengamankan dua hero late game insurance, tapi mereka percaya kalau mereka bisa bawa game ini di atas menit 15. Oh, Petrified salah terburu-buru flicker, Florian keluarkan heavy spin. Wow, Alin. ini all in dan ini bisa dibilang adalah salah satu move yang cukup berbahaya dari Finn. Dan para pemain dari tim RRQ Hoshi, mereka tidak boleh ada yang bisa melakukan team fight atau follow up team fight, lebih memilih untuk lepaskan, benarkan leaning phase-nya. Kalau untuk mau bermain adu di arah objektif, kayaknya masih harus dipikirkan itu sekali alang lagi. hebat mini. Sebenarnya masih aman sih. Tadi dia terlalu all-in malah. Karena flickernya itu dengan timing spawnnya Lord masih lumayan jauh. Yes, Jadi mereka cuma bisa kasih pressure kayak gini doang. Dapat dari Gado lagi sekarang Purple Buff-nya. Dan di sisi dari tim RRQ, untungnya mereka berhasil mendapatkan best turret dari tim Occupy Throne. Ya, itu satu base turret yang bakal cukup berharga pastinya. Cuman masalahnya kali ini dari seorang Finn ya, sebenarnya kali ditumbangkan itu jadi hal yang nggak menguntungkan buat RRQ, karena sebenarnya sosok dari seorang Finn ini dibutuhkan dari setiap team fight yang ada untuk memberikan satu ring point. Dan R7 kali ini dalam bahaya cukup besar, ultimate snipe langsung dikirimkan ke bagian depan, belum connect ke arah siapapun karena masih begitu tanky untuk seorang Skylar dan juga Albert di sisi lainnya. Lord Game by UBS Gold kali ini sudah terbit ke lane of down, tapi R7 dia team fight dengan darah yang setengah. Oke, ini bisa harus dipertimbangkan. Sedangkan Leo bersama dengan seorang Albert baku hantam, baku pukul, dan di sini posisi Albert telah bebas. Bakal ada satu fire hook. Kena kick terus, coy. Finn taruh, Finn ditarik tangke terus. Telah dikeluarkan oleh tim RRQ Hoshi. Dan di sisi belakang sana bakal dipukul mundur oleh seorang Leslie. Para pemain dari tim RRQ, mereka ada heavy spin. Leo bakal sampai ditumbangkan. Terbakar oleh tempatnya Flow. Berhasil mendapatkan satu poin dan shutdown. Berhasil mendapatkan Skylar. Lord didapatkan oleh Occupy Throne. Tapi tim RRQ Hoshi berhasil menumbangkan dua player dari tim Occupy Throne. Iya, dan itu adalah dua player yang sangat amat penting ya, gold laner dan juga mid laner. Dua damage dealer membuat dari Occupy harusnya nggak bisa pergi terlalu jauh sampai ke area base dari RRQ. Karena lihat, untuk Lordnya langsung ditahan di bagian bottom lane terlebih dahulu. Masih ada Skylar dan juga Lemon di sana yang siap sedia. Tapi untuk di area mid lane ini bakal cukup berbahaya juga buat RRQ Hoshi. Kedatangan Finn mungkin bakal memberikan sedikit efek nantinya. Dan di replay kita bisa lihat di mana Leo memang ingin sekali perang. Dia buka heavy spin untuk ngezoning dan dia kekurangan follow up damage. Untungnya masih dapat dari retribution dan ya pertukaran 2 lawan 2. Tidak ada source damage untuk Occupy Throne, itu yang akan bahaya untuk sekarang. Oke, retribution kembali Leo ini cukup mengerikan bisa kita bilang. Berhasil mendapatkan objektif yang bisa dibilang adu retribution dari tadi hampir 100% dia dapatkan ya. Iya. Hampir. Ya. 3 turtle untuk Occupy Throne. Iya. Dan Lordnya juga dia dapatin 2 Lord. Sebenarnya pas yang di kontes memang 100%. Iya kan pasti kontes. Iya. Kalau di kontes ya, kalau di Iya. kontes. Kalau untuk rate dari objektif nggak 100 karena RRQ tadi sempat dapat 1 kali Lord. Ya, Bisa makanya dibilang free sih. hampir 100% kita bilang ya. Dan kalau nggak salah Lord yang dapetin RRQ juga dapetinnya sama Skylar ya tadi. Yes. Jadi ini benar-benar jadi satu bulan mundur juga, dan kali ini kita bakal melihat perlawanan seperti apa yang akan diberikan dari RRQ Hoshi. Mengingat dari Occupy semakin kuat lagi, semakin lama lagi, beberapa momentum juga selalu diciptakan oleh seorang Maro. Oke, tapi untungnya di arah top lane para pemain dari tim RRQ Hoshi memiliki minion yang sudah besar. Dan para pemain dari tim Occupy Throne, mereka masih mencari di mana keberadaan dari tim RRQ Hoshi. Tidak boleh ada yang terambil satupun, tidak ada yang boleh terkena Iron Hook. Karena Maro ini mampu bisa menyelesaikan satu buah poin kill dengan instan, kecuali R7. Kayaknya R7 pun bisa tumbang sih kalau misalkan ada Gado sama Fury ya di waktu yang sama sebagai follow up-nya. Karena apa? Leslie ini kan true damage, double blade of despair. Bayangkan, true damage yang bisa diberikan itu sesakit apa. Oke, dari R7 sendiri dia udah punya item defense, dia punya Queen Swing, dia punya Athena Shield. Memang tidak berpengaruh untuk physical defense ya terhadap true damage Leslie. Tapi dia butuh darah yang banyak. Nah itu yang masih belum dimiliki sama R7. Ini Leslie 2 BOD Dia plus masih pasukan Nurkaira. Fury. Ini damage-nya bakal sakit banget, sesakit ditinggal pas lagi sayang-sayang. Aduh. Iya, karena itu bakal menancap sekali ke Terisla. Karena Terisla ya? Iya, full. Gak usah penetration, tapi full true damage. Iya sih, bener sih. Dan ya ini dia power late game yang bakal coba untuk ditunjukkan oleh kedua tim. Kita bakal lihat seperti apa makronya yang bakal dipertaruhkan sih untuk saat ini. Manajemen wave minion bakal jadi hal yang benar-benar berpengaruh untuk kemenangan dari kedua tim. Karena kalau kita ngomongin base turret, sebenarnya RRQ Hoshi udah unggul satu base turret di area top lane. Tapi untuk segi team fight, sedari tadi tuh Occupy Throne ketika mereka dapetin satu Iron Hook aja, udah pasti instant kill. Itu yang jadi bahaya. Oke, tapi di arah top lane,
kita juga harus mempertimbangkan gimana para pemain dari tim Occupied Throne. Dia benar-benar sangat-sangat percaya diri untuk mencoba membuka lot terlebih dahulu. Dan Albert udah nggak bisa lagi nahan damage dari seorang Fury ataupun dari seorang Gado. Sama sekali nggak bisa. Ini bakal menjadi salah satu buah bencana untuk seorang Albert ketika dia mencoba untuk melakukan defensif. Dan laser Lemon kali ini memberikan sedikit informasi terhadap Lemon yang bisa ditembakkan kembali. Ingat, Global Prison yang Lim tadi telah bicarakan. Lemon bisa menembak ke arah seorang Leslie tanpa harus terdeteksi, bisa membunuh tanpa menyentuh. Iron Hook with flicker dari Maru gak berhasil mendapatkan apapun, hanya mendapatkan kerugian. Dan lihat di sisi kanan bawah kamera, ada doa yang dipanjatkan oleh Ark Kingdom, dan bahkan ini fans dari Occupied Throne juga bersemangat sekali. Karena bisa kita bilang, tiba tiba terjadi, Finn tertangkap, dan bahkan ada satu buah heavy yang dikeluarkan mencari suara Skylar dan sekaratul maut. Tapi Leo berhasil ditumpahkan oleh suara Skylar, ditukar dengan semua jangkut. Tertukar cukup ada diamankan suara Albert. Lord Slade by Base Gold di tangan RRQ dengan Lord yang mati Leslie, mati Leslie. Oke, tumbangnya Finn ternyata menjadi satu hal yang manis banget buat RRQ, karena mereka berhasil nangkapnya seorang Leo terfokus ke arah seorang Skylar. Raja Dan late ya dengan game hal ini. itu RRQ bakal fokus untuk memanggil Leo aja terlebih dahulu karena retributionnya ada di tangan dari seorang Akainya. Oke, Albert tidak ada coverisasi di arah bottom lane. Albert harus menjaga positioningnya. Kali ini permainan 4 versus 4 akan coba dipaksa oleh tim RRQ Hoshi. Fokus ke arah base turretnya. Lemon akan memberikan global presence yang mungkin harus dipikirkan 2 kali oleh seorang Gado, Nevin. Oke, kita bakal lihat seperti apa dengan Lordnya udah mulai mendekat kali ini ke area base RRQ Hoshi. Pasti udah mempersiapkan dengan global presence dari seorang Lemon. Daunilai bisa saja dikeluarkan, tapi masih menunggu juga kehadiran dari seorang Finn. Nampaknya akan berimpact besar nantinya. Hampir mati Tapi pasti clearing wave minion akan segera dilakukan dan pertemuan akan segera dapat. Flicker with R7. Fokus di Boleh fight yang lah, belakang. R7 Pemecahan itu. di fight yang telah dilakukan oleh R7. Apakah distraction yang dilakukan membuat Araki free hit. Dan Golden Light from Lemon membuat seorang Gado gak bisa bertahan lagi lebih lama lagi. Fokus ke mati. base-nya. Leslie mati. Dan bahkan Leslie mati. for wipe out RRQ Hoshi. Boleh mati. RRQ Hoshi mendapatkan 1 poin pertamanya menghadapi Occupied Throne yang nampaknya harus langsung diturunkan ke lower bracket. Terlalu lemah kalian, tentukan aja. Kemenangan yang dramatis. One sided game dipegang oleh tim dari Occupied Throne. Tapi RRQ Hoshi